بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، أولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Wathaniyan fa salawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, nuwasil fid darsina, kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-33. Naam. Hadis ke-33, Al-Bayyinah wal Yamin. Naam. Ini hadis ke-33 berkenaan dengan permasalahan hukum yang sengketa di kalangan manusia. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadithun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha وبعضه في الصحيحين. Naam. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau yu'tad nas bid'awahum." Rasulullah bersabda, kalau seandainya manusia ini diperkenankan untuk mereka ini mengklaim sepihak apa yang mereka maukan, artinya semua yang diinginkan oleh manusia klaim sepihak kemudian diakomodir,
ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka niscaya ya satu orang dia akan meminta darah atau hartanya dari suatu kaum. Ya, kalau seandainya semua permintaan manusia ini diakomodir, klaim sepihak diakomodir, kemudian boleh dia meminta apa yang dia minta, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya satu orang dia akan menuntut menuntut harta ataupun darah dari suatu kaum. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bahwasannya barang siapa yang dia menuduh maka dia harus bisa mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan bagi barang siapa yang mengingkari maka dia harus bersumpah. Jadi klaim sepihak klaim sepihak ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau seandainya klaim sepihak ini dibenarkan, maka niscaya satu orang dia akan menuntut suatu kaum. Satu orang dia akan menuntut suatu kaum, dia akan meminta darah ataupun harta dari orang tersebut. Dan ini berbahaya. Dan ini berbahaya, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bagi barang siapa yang menuduh maka hendaklah didatangkan bayyinah, keterangan harus ada bukti. Kemudian yang mengingkarinya maka dia harus bersumpah, wal yaminu 'ala man ankar, dan bagi orang yang mengingkari maka dia harus bersumpah. Dan sumpah ini tidak boleh sembarangan. Ketika dia bersumpah maka dia harus bersumpah dengan benar, dengan jujur. Ala kulli hal, bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang banyak dilanggar oleh manusia di zaman sekarang ini. Menghalalkan darah dan menghalalkan harta manusia, merampas haknya orang, menyerobot tanahnya orang, mensertifikatkan tanahnya orang, kemudian membunuh orang, menumpahkan darahnya orang lain, kemudian dia pura-pura cuci tangan seakan-akan dia bersih dan dia lemparkan tuduhan kepada orang lain, membuat skenario demikian dan demikian. Ala kulli hal, di dalam Islam diatur bahwasannya barang siapa yang dia mengklaim bahwasannya dia punya hak di situ, maka dia harus mendatangkan bukti. Ada enggak bukti otentik bahwasanya itu tanah saya punya sertifikatnya. Oh iya, silakan, ayo dirujuk ke BPN sama-sama. Siapa nomor sertifikatnya yang asli, maka dia berhak untuk mengambil tanah tersebut sesuai dengan bukti yang dimiliki. Karena di zaman sekarang ini banyak manusia-manusia yang mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pinjam sertifikatnya orang, fotokopiannya, kemudian dia jadikan sebagai sertifikat yang aspal, asli tapi palsu, kemudian dia jual asetnya orang. Apa ini tidak ada? Banyak. Banyak kejadian seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Apa nikmatnya? Kita makan, kemudian kita memberikan makan kepada anak istri kita dari harta yang kita peroleh dengan cara yang batil. Apa enaknya? Oke lah, dia bisa menghasilkan uang yang begitu banyak. Tapi apa nikmatnya ketika dia memberikan makan untuk dirinya, kemudian dia memberikan makan untuk anak istrinya, diberikan makan dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram, dengan cara apa? Dia memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Maka hati-hati. Hati-hati, jangan karena ingin mendapatkan kekayaan sepihak, menghasilkan uang sepihak, kemudian berani dia untuk memakan harta orang lain, sedangkan orang yang dimakan hartanya di situ ada haknya orang-orang yang du'afa wal fuqara,
orang-orang yang mereka betul-betul butuh terhadap uang tersebut dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi asetnya dijual oleh orang lain dengan cara dia memalsukan sertifikat orang lain. Ya, wal iyadu billah. Fattaqu da'watul mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Takutlah kalian atas doanya orang-orang yang dizalimi, kata Rasulullah SAW, karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. Imam Nawawi memberikan keterangan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah 'ala al-mudda'i, hendaklah ya dia orang yang mengklaim, dia harus mendatangkan keterangan, bukti atas apa yang dia klaim. Wal yaminu 'ala man ankar, dan orang yang mengingkari maka dia harus bersumpah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, innama kanatul bayyinah 'ala al-mudda'i li'annahu yudda'i khilaful zahir. Bagi orang yang dia mengklaim, ya, maka dia harus bisa mendatangkan bukti karena dia telah mengklaim suatu perkara yang di situ terjadi khilaf. Wal aslu bara'atu dhimmah. Sesungguhnya apa yang diminta dari perkara agama ini, bagi orang yang mengklaim dia harus bisa mendatangkan bukti. Al-aslu bara'atu dhimmah. Sesungguhnya pada hakikatnya bagi orang yang dia mengklaim dan dia punya bukti, ini dalam rangka untuk dia berlepas diri dari dosa dan kesalahan dia. Naam. Wa innama kanatul yamin fi janibil mudda'i alaih. Dan di lain sisi orang yang dia mengingkari maka dia harus bersumpah, ya, li'annahu yudda'i ma wafaqal asl wa huwa bara'atul ummah. Bagi orang yang dia mengingkari maka dia harus bersumpah karena dia harus bisa berlepas diri dari apa yang terjadi di kalangan umat ini atau masyarakat ini. Jadi yang dia mengklaim dia harus punya bukti yang otentik. Kemudian yang orang yang di pihak yang lainnya, ya, dia harus bersumpah, ya. Naam. Orang yang dia di sisi yang lainnya yang mengingkarinya maka dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza haditsun hasanun rawahu al-Baihaqi, ya. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dan yang lainnya. Naam. Dan riwayatnya sahih. Naam. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عظيم القدر وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis yang agung, memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena hadis ini pada dasarnya dia berbicara tentang satu pokok yang sangat besar dari perkara khilaf dan menentukan hukum di kalangan manusia. Fa innal qada'a bainan nasi innama yakunu 'inda tanazu'. Ya, karena memutuskan khilaf yang terjadi di kalangan manusia ini semua dalam rangka untuk melepaskan, ya, perselisihan di kalangan manusia. Hada yudda'i ala hada haqqan minal huquq. Yang satu dia mengklaim, yang satu dia mengklaim bahwasanya dia punya hak di tempat tersebut atau punya hak dengan apa yang dia tuduhkan. Fayunkirahu.
Kemudian diingkari, wa hadza yudda'i bara'atuhu minal haqq alladhi kana thabitan alaihi. Ya. Yang mengklaim dia harus berdiri di atas keyakinannya, bahwasanya dia di atas perkara yang benar, ya, maka dia harus bisa mendatangkan bukti-bukti atas apa yang dia klaim sepihak. Naam. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قوله لو يعطى الناس بدعواهم أي بما يدعونه على غيرهم وليعلم أن إضافة الشيء تكون على أوجه. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nas bid'awahum." Kalau seandainya manusia ini diberikan kesempatan untuk dia bisa, ya, meminta apa yang dia klaim sepihak, ai bima yad'unahu ala ghairihim, dia meminta hak, ya, meminta haknya dari yang selainnya. Waliya'lam anna idhafatu syai' takunu ala awjuhin, maka perlu diketahui bahwasannya menghilangkan sesuatu, ya, itu ada beberapa perkara yang harus ditimbang. Di antaranya yang pertama, al-awwal ayyudhifa li nafsihi syai'an li ghairihi, harus disandarkan kepada dirinya sesuatu dari yang selain dirinya. Naam, misal ayyaqula li fulanin alayya kadza, seperti ucapan dia menuduh saudaranya, dia mengatakan bahwasanya orang ini dia punya sesuatu terhadap saya, atau dia punya hutang terhadap diri saya. Li fulanin alayya kadza, bahwasanya fulan ini dia punya tanggungan terhadap diri saya, entah itu hutang piutang, ya. Fahada iqrar, maka ini adalah bentuk penetapan, ya. Kemudian yang kedua, watsani ayyudhifa syai'an li nafsihi ala ghairihi. Yang kedua, dia menyandarkan sesuatu terhadap dirinya, ya, yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Misal ayyaqula, seperti contohnya dikatakan li ala fulanin kadza wa kadza, ya, saya punya terhadap fulan ini sesuatu kada wa kada, ya, li ala fulanin kada, sesungguhnya saya ini ada sesuatu terhadap fulan. Fahadhihi da'wa, dan ini adalah satu bentuk, ya, klaim dari orang tersebut. Naam. Watsalits, yang ketiga, ayyudhifa syai'an li ghairihi ala ghairihi, yang ketiga, menyandarkan sesuatu terhadap yang lain dari yang selainnya. Misal ayyaqula, contohnya yang dikatakan adalah li fulanin ala fulanin kadza wa kadza. Jadi ini ada pihak kedua dan ketiga. Dia, orang tersebut mengatakan bahwasanya si A ini ada tanggungan terhadap si B. Saya tahu itu, dia dulu pernah mengambil barang di tokonya fulan. Saya melihat, ya. Li fulanin ala fulanin kadza wa kadza, orang ini si A ini dulu ngambil barang di tokonya si B, tapi sampai sekarang dia belum bayar, ya. Naam. Fahadhihi syahada, dan ini bentuk kesaksian atau persaksian bahwasanya dia tahu orang ini dulu pernah ngambil barang tapi enggak bayar. Ini bentuk persaksian. Wal haditsul an fi da'wa, adapun hadis yang sedang dibicarakan sekarang adalah satu bentuk klaim sepihak. Falau da'a syakhs ala akhar, kalau seandainya seorang itu dia boleh untuk mengklaim dari saudaranya sesuatu, qala ana atlubuka 100 dirham mathalan, aku meminta kepada dirimu untuk dirimu memberikan kepada diriku 100 dirham contohnya. Fa innahu law
qubilta da'awahu ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'uhum. Kalau seandainya ucapanmu tadi itu dikabulkan, padahal dia cuma mengatakan bahwasanya kamu ini ya harus memberikan uang 100 dirham kepada diriku. Kalau ucapan-ucapan ini bisa dikabulkan, maka niscaya satu orang dia akan mengklaim kepada yang lainnya bahwasanya dia punya hak harta terhadap si fulan, ya. Dia punya hak darah yang harus ditunaikan kepada fulan dan yang sebagainya. Jadi ini klaim sepihak. Naam, wa kadzalika law qala al-akhar, demikian kalau seandainya ada yang selainnya mengatakan anta qatalta abi, ya, dikatakan kepada seorang sesungguhnya Anda telah membunuh ayahku. Anta qatalta abi, sesungguhnya Anda telah membunuh ayahku. Biduni bayyina, tuduhan yang dilontarkan, ucapan dan omongan yang dituduhkan ini tidak ada bukti dan saksi. Biduni bayyina, lakinna da'a damuhu, tidak ada bukti. Dia mengatakan kepada orang tadi, kamu telah membunuh ayah saya, tapi nggak ada bukti. Tapi dia menuntut darah orang tersebut. Wa hadza ya'ni annaha la tuqbalu da'wa illa bayyinah, dan tuduhan semacam ini tidak akan diterima kecuali dia bisa mendatangkan bukti. Ya, jelas ya. Jadi tuduhan klaim sepihak dengan mengatakan kamu harus bayar uang terhadap saya 100 juta. Ya, ini orang nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba dia harus bayar uang 100 juta. Kalau seandainya dikabulkan, maka semua orang dia akan menuduh dan meminta kepada orang lain. Ya. Nah, maka setiap orang akan dengan gampangnya, dengan mudahnya dia akan mengatakan, ya fulan, ya, kamu harus berikan saya uang. Ini semacam orang yang memalak, ya. Nah, jadi dia meminta hak kepada orang lain yang orang lain ini dia nggak tahu apa sebabnya dia dimintain uang. Ya, tiba-tiba dia ada orang yang mengirim WA kepada orang tadi bahwasanya dia apalah ada acara apa atau anaknya sakit, pokoknya dia minta duit intinya. Nah, yang orang tersebut dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, tiba-tiba dia ditodong untuk memberikan uang. Dengan alasan bahwasanya saya ini punya hak terhadap dirimu, kamu harus berikan uang kepada saya. Ya, nah, maka orang-orang yang mengklaim bahwasanya dia punya hak terhadap orang lain, datangkan bukti. Ya, datangkan bukti. Demikian pula dengan orang yang mengatakan anta qatalta abi, anta qatalta fulan, kamu telah membunuh ayahku, kamu telah membunuh orang tadi. Ya, maka berikanlah al-bayyinah, berikanlah keterangan. Ada nggak keterangannya? Oh, ada buktinya apa? CCTV. Ternyata ada CCTV-nya yang bisa dijadikan sebagai alat bukti, yang bisa melihat rekaman-rekaman, atau ada saksi yang melihat bahwasanya orang tersebut membunuh dan sebagainya. Ya, maka orang yang mengklaim sepihak dia harus bisa mendatangkan bukti. Ya, naam, dan ini tentunya tidak terlepas dari tugasnya aparatur negara, ya, aparat penegak hukum, dan ini kerjaan mereka untuk mencari alat bukti, untuk meyakinkan bahwasannya hukum harus bisa ditegakkan dengan cara bagaimana? Dengan cara mencari alat bukti, keterangan saksi dan sebagainya, dan itu akan dibuktikan di persidangan. Ya. Naam, ala kulli hal Islam pun mengatur sedemikian rupa. Agama Islam terlebih dahulu mengatur sebelum ada undang-undang, ya, undang-undang tentang hukum, dan hukum yang dibikin di negeri kita adalah hukum yang diproduksi oleh pemerintahan Belanda, ya. KUHAP itu adalah kitabnya orang Belanda. Naam, dan Islam sudah mengatur bahwasanya barang siapa yang mengklaim sepihak dia punya hak terhadap fulan ini harus mengeluarkan uang terhadap saya sekian, atau orang ini telah membunuh, maka harus bisa mendatangkan apa? Bukti. Kalau dia mengklaim sepihak tidak ada bukti,
la tuqbalu da'wa illa bayyinah, tidak akan diterima klaim sepihak kalau tidak ada keterangan dan bukti. Ya. Lihadza qala lakin al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Naam. Jadi akan tetapi kata Rasulullah, bagi orang yang mengklaim dia harus bisa mendatangkan bukti. Fa idza da'a insanun 'ala akhar syai'an qulna ahdhurul bayyinah. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin, kalau ada seseorang dia mengklaim, ya, ada seseorang dia mengklaim terhadap orang lain, tentunya acara mengklaim ini ada sengketa antara dua orang, ya, pasti ada sengketa. Nggak mungkin tiba-tiba orang dia nggak ada tidak ada maksud dan tujuan dia mengklaim mobilnya orang atau mengklaim tanahnya orang, ya, nggak mungkin. Pasti ada dua orang yang sedang bersengketa dan yang satu dia mengklaim ini punya saya, ya, dia mengklaim terhadap orang lain ini punya saya. Kalau dia mengklaim, maka kata Syekh bin Utsaimin, ahdzirul bayyinah. Kalau kamu bisa mengklaim, mengatakan itu punya barang itu punya kamu, ya, tolong datangkan bukti-buktinya. Wal bayyinah kullu ma bana bihi al-haqqu sawa'un kanat syuhudan aw qara'in hissiyah aw ghairu dzalik. Adapun al-bayyinah kata Syekh bin Utsaimin, segala sesuatu yang dia bisa menunjukkan perkara yang hak untuk mencari titik terang yang hak, ya. Alat bukti apa yang bisa dijadikan keterangan sebagai saksi, ya? Sawa'un kanat syuhudan, baik itu harus bisa dia mendatangkan saksi-saksi atau dia bisa mendatangkan alat bukti yang lainnya, contohnya CCTV. Atau di situ ada mungkin kalau ada bekas pembunuhan, maka dia bisa dilihat dari sidik jarinya, atau mungkin ada bekas darahnya dan alat apa yang dipergunakan untuk dia membunuh orang tadi dan sebagainya. Ini ada al-qara'in, ada perkara-perkara yang menunjang untuk menguatkan, ya, klaim yang dia tuduhkan. Maka di situ dibutuhkan apa kata Syekh bin Utsaimin, untuk dia mengklaim perkara yang benar, maka tolong datangkan al-bayyinah, keterangan, bukti-bukti. Ada bukti-bukti, ada alat bukti, ada saksi-saksi, ya. Ada nggak alat buktinya apa saja? Ada saksi yang melihat nggak? Siapa yang melihat di tempat tersebut? Maka ini bagian dari al-bayyinah, ya. Naam, ini Islam sudah mengatur sedemikian rupa, ya. Walaupun ini tugasnya Bareskrim Mabes Polri, tapi Islam sudah mengatur, ya. Sebelum Bareskrim Mabes Polri dia belajar, Islam sudah mengajarkan kepada kita, ya. Naam. Qala wal yaminu 'ala man ankar, dan dibutuhkan sumpah bagi orang yang membunuh. Dia dituduh membunuh, kamu membunuh, ya. Oh, saya tidak bunuh, saya cuma diperintah atasan saya dan sebagainya. Maka dia harus bersumpah, ya. Kalau dia dituduh sebagai pelaku kejahatan, maka ketika dia hendak berlepas diri, al-bara'ah minadz zimmah, dia ingin berlepas diri dari dosa-dosanya, maka ketika, ya, di sana sudah ada alat bukti dan saksi, kemudian dituduhkan kepada orang tadi, dia ingin berlepas diri, maka yang diminta adalah dia bersumpah, ya. Na'am, ay man ankara da'wa khusumah idza lam yakun li khusumihi bayyinah. Ketika ada dua orang yang berselisih, bersengketa, ya. Naam, yang satu dia tidak bisa membawakan alat bukti dan saksi, dia nggak punya bukti, tiba-tiba dia klaim aja. Ini tanah-tanahnya kakek saya. Ini suratnya surat ekendom zaman Belanda. Ya, zaman Belanda ini dulu sistemnya sewa kunci atau apa dan sebagainya. Ya. Ini anak cucunya dia nggak punya surat, tapi dia yakin itu tanahnya kakeknya dia di zaman Belanda. Naam. Maka dia nggak punya alat bukti, yang dituduhkan menempati tanah tersebut, maka dia harus bersumpah.
Saya bersumpah, saya berani bersumpah, ini tanah saya beli, saya punya suratnya, ada saksinya dari kantor kelurahan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada tuduhan dan yang satu tidak bisa mendatangkan alat bukti, maka yang dituduh dia harus bersumpah. Ya, yang dituduh dia harus bersumpah, demi Allah, ini saya nggak mencuri, ini saya beli. Ya, suratnya ada. Nah, ketika yang dituduh dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka tidak boleh kemudian yang berseteru yang di pihak lainnya dia memaksa bahwasanya ini tanah saya, ini punya kakek saya dan sebagainya. Kalau memang itu punya kakeknya, punya surat-suratnya, ya tolong didatangkan, nanti diruntut ke BPN. Nanti BPN yang menentukan, ya. Nah, ala kulli hal, contoh ilustrasinya seperti itu ya. Qala fa idza qala Zaidun li Amr, jika dikatakan atau Zaid dia mengatakan kepada Amr, ana atlubuga mi'atu dirham. Zaid dia meminta kepada Amr 100 dirham. Ya, ana atlubuka mi'atu dirham. Aku minta kepada dirimu untuk dirimu memberikan aku uang 100 dirham. Qala Amr, la. Amr mengatakan tidak. Ya. Qulna li Zaid, maka kita katakan kepada Zaid, i'ti bayyina. Ya, maka kita katakan kepada Zaid, kata Syekh bin Utsaimin, kita katakan kepada Zaid, kalau kamu memaksa meminta uang 100 dirham, datangkan buktinya. Apa yang menyebabkan kamu meminta uang 100 dirham? Ya. Naam. Fa in lam ya'til bayyina, kalau Zaid dia tidak bisa mendatangkan keterangan dan bukti ataupun saksi, maka kita katakan kepada Amr, ihlif ala nafyi ma da'ahu. Maka kita katakan kepada Amr untuk berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh Zaid, maka kamu bersumpah. Ya, karena si Z ini dia nggak bisa mendatangkan bayyinah, keterangan, bukti, alat bukti ataupun saksi, dia nggak ada. Pokoknya dia klaim sepihak bahwasanya kamu harus bayar ke saya 100 dirham. Ya, kata Amr, saya nggak mau, saya nggak salah suruh bayar. Maka di sini Amr dia bersumpah bahwasanya apa yang dituduhkan oleh Z itu tidak benar. Fa idza halafa bara'a. Ketika Amr dia sudah bersumpah, maka dia berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh Zaid. Ya. Naam. Jadi ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Islam itu ya subhanallah agama yang memang sempurna. Memang ini agama Allah. Dan ilmu ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwasannya ilmu syariah, yang dimaksud dengan ilmu syariah, al-ilm alladhi mabniyun 'ala al-kitab wa sunnah. Ilmu syariah ini adalah ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Ilmu agama ini dia tidak akan pernah habis untuk dikaji. Kenapa? Karena ilmu agama ini wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ilmu agama dibangun di atas Al-Quran. Al-Quran wahyu dan sunnah juga wahyu. Maka ilmu agama ini dia tidak akan pernah habis untuk dikaji. Nah, maka kalau kita melihat manusia di zaman sekarang, mereka belajar ilmu apapun yang ada dalam ilmu-ilmu dunia, ilmunya dia akan terbatas dan habis. Expire ilmunya, ya, stagnan, habis, jenuh, expire, khalas, maka dia akan berhenti, ilmunya tidak akan bisa dikembangkan lagi. Taib, al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, nuwasil. Kita lanjutkan lagi. Bahwasanya ilmu agama Allah ini, ilmu syariah itu adalah ilmu wahyu yang dia tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis untuk dikaji. Dan ini menunjukkan keberkahan ilmu agama. Adapun ilmu dunia, ya, ilmu dunia dia akan mengalami satu titik nadir, titik jenuh, ya. Entah dia belajar ilmu apapun, dia belajar ilmu informatika, dia belajar ilmu akuntansi, dia belajar ilmu kedokteran, dia belajar ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu ini dia akan habis masanya. Ilmu-ilmu yang ada di dunia ini ilmunya akan habis pada masanya. Nah, seorang ahli IT informatika yang dia belajar pada tahun era awal 2000 dengan sekarang di akhir 2020 2022 itu ilmunya udah berbeda. Ya. Ilmunya sudah berbeda. Orang yang dia kuliahnya di akhir tahun 90-an ataupun di awal tahun 2000, ya, dia mengambil jurusan ilmu informatika, maka algoritmanya sudah berubah. Bahasa mesinnya dia sudah berubah, ya. Dan algoritma Google pada tahun dulu dengan tahun sekarang udah berbeda. Algoritma Google dan Facebook itu berubah setiap tahunnya, setiap waktu. Kalau dia nggak update ilmunya, nggak di-upgrade, maka dia akan tertinggal ilmunya. Dan ilmunya tidak berguna, nggak bermanfaat. Ya. Nah, berarti ilmu dunia ini ilmu yang dia akan mengalami satu titik yang di saat kapan dia nggak akan dipakai ilmunya, nggak berguna lagi. Nah, kembali kepada hukum. Hukum, bahwasanya hukum yang kekal abadi itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatur 14 abad yang lampau. Diatur sedemikian rupa bahwasanya ketika ada orang mengklaim sepihak, maka dia harus bisa mendatangkan bayyinah, keterangan dan saksi. Ada enggak keterangan dan saksi? Ya, sebelum orang Belanda menuliskan kitabnya KUHP itu, Islam sudah menuliskan. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan bagaimana hukum ini diatur oleh Allah sedemikian rupa ketika orang berselisih. Ya, ketika dua orang berselisih, apa yang harus diselesaikan seperti apa? Bagaimana cara mendamaikan orang yang berselisih dalam Islam itu ada. Naam. Jadi tuduhan-tuduhan, contohnya tuduhan kepada seorang wanita baik-baik, dia dituduh sebagai seorang wanita pezina. Dalam Al-Quran disebutkan ketika seorang menuduh wanita yang baik-baik menjadi seorang wanita pezina, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi.
Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tuna bi arba'atin syuhada fajliduhum 80 jalda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, ada wanita baik-baik dituduh sebagai seorang pezina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah orang yang menuduh. Ya, cambuklah orang yang menuduh itu berapa kali? 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Di zaman sekarang ini, karena sebuah alat gadget ini menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara handphone. Ya. Betapa banyak seorang suami menuduh istrinya selingkuh. Demikian sebaliknya, seorang istri menuduh suaminya selingkuh. Dari apa buktinya? Bayinah keterangannya cuma dari handphone. Handphone ini bisa diretas. Ya. Handphone ini bisa diretas oleh orang-orang yang dia kerjaannya seperti itu, kerjaannya hacker untuk meretas handphonenya orang. Dan data kita yang ada di handphone ini semuanya bisa disedot oleh aplikasi yang kita download. Ya. Nah, maka ketika kita mendownload sebuah aplikasi, seluruh data kita, nomor handphone kita, semua foto kita, semuanya disedot. Ya. Nah, maka ketika seorang suami menuduh istrinya dia berselingkuh dengan apa alat buktinya? Alat buktinya berupa chatting di WA. Dia mengatakan bahwasanya istrinya telah berzina. Dari mana kamu tahu? Saya melihat dari chattingannya. Oh, ngelihat nggak pakai matanya? Enggak. Nah, terus dari mana? Menuduh seorang berzina itu ibaratnya timba nyemplung di sumur. Ya, mafhum ya, timba nyemplung di sumur, nggak perlu dijelaskan. Nah, dan itu harus mendatangkan 4 saksi yang melihat timbanya nyemplung ke sumur. Bisa nggak kira-kira mendatangkan alat bukti atau saksi? Nggak bisa. Kemudian mencak suaminya, saya harus cerai. Ini istri nggak benar. Loh, ini apa? Ente sakit, istri ente sakit, berobat dulu biar sembuh. Ya, setannya banyak ini masalahnya. Maka ketika menyelesaikan problematika urusan rumah tangga, ya bagi ustadz-ustadznya juga, jangan kemudian mana? Wah, ini nggak benar, istri ente cerai. Tak carikan istri yang lain nanti. Loh, ini ustadznya sakit juga. Ya. Nah, maka jangan pernah menuduh orang lain. Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa. Menuduh mengklaim sepihak bahwasanya dia wanita pezina, orang ini mencuri, datangkan bukti. Ya, datangkan bukti kepada kami. Ya. Maka tidak boleh kita serta-merta Islam itu mengatur sedemikian rupa. Kalau Anda mengklaim itu punya hak Anda, maka datangkan keterangan dan saksi dan bukti. Ada nggak keterangan saksi dan buktinya? Maka kalau saya nggak punya, tapi saya yakin ini punya saya. Nggak punya alat bukti, nggak punya. Yang satunya yang dituduh dia harus bersumpah. Ketika dia bersumpah, demi Allah ini punya saya beli dengan uang saya. Saya nggak merampas dari tanahnya siapapun atau hartanya siapapun. Saya beli, ada suratnya saya. Ya, maka di saat itu pula selesai urusan. Nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saya ingin menyampaikan pesan bahwasanya menuduh orang itu harus ada alat bukti. Ya, kalau alat buktinya cuma berupa handphone ini bisa diretas, WA kita ini bisa disadap oleh siapa saja. Ya, nah, alat bukti berupa chattingan bisa dimanipulasi datanya, chattingan bisa dibuat. Ya, maka jangan kita ini menuduh orang baik-baik dengan disebut oh ini orang pezina, ini orang nggak benar, selingkuh, ini orang apa alat buktinya? Alat buktinya itu dia di TikTok atau bagaimana? Ya ikhwan, itu nggak bisa kita menuduh orang dengan berzina atau sebagai wanita pelacur karena dari sebuah media sosial. Wanita pezina itu wanita yang dia melacur, yang bisa dilihat ada saksinya bahwasanya dia melacur itu adalah alat buktinya. Nah, jadi semua di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa, ya. Diatur sedemikian rupa, jangan kemudian memanipulasi data, memanipulasi saksi, ya. Saksinya bisa dibeli dan lain sebagainya. Ya.
para saksi-saksi di pengadilan ini juga mereka disumpah ya, disumpah, dan ketika mereka memberikan keterangan palsu maka mereka akan mendapatkan azab di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat bahwasannya pengadilan di dunia ini kalau nggak bisa diselesaikan pengadilan di dunia, masih ada pengadilan akhirat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang urusan perkara agama, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an, war Rasul, kembalikan kepada sunnah Rasulullah. Kemudian apa di akhir ayat ini? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya apa? Ketika tidak bisa diselesaikan dengan Al-Qur'an, tidak bisa diselesaikan dengan sunnah, masih Allah katakan in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhir, artinya apa? Masih ada hari akhir. Belum finish. Ya, belum finish. Pengadilan dunia bisa dibeli, hakimnya bisa dibeli, JPU-nya bisa dibeli, polisinya bisa dibeli, disuap. Ya, tapi pengadilan Allah di yaumil qiyamah masih ada. Ketika seorang hamba dia membawa amalan yang cukup banyak di hadapan Allah, ketika dihadapkan kepada Allah dan dia sejengkal saja dia hendak dimasukkan surga oleh Allah, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayudkhiluha. Ya, ada orang yang dia casingnya, dohirnya ketika di dunia menampakkan orang yang baik, dia banyak beramal, tapi ternyata dia menyimpan catatan-catatan amalan kejelekan yang orang lain nggak tahu. Yang perkara ini menjadikan momok dan menghantui para sahabat dan para aimatus salaf tabi'in wa atba'ut tabi'in. Mereka menangis karena takut apa? Karena takut amalannya enggak diterima oleh Allah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, dia tiap hari menangis. Ya. Al-Hasan al-Basri, Imam Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz dan yang lainnya tiap hari nangis. Kenapa? Takut amalannya enggak diterima oleh Allah. Sudah beramal di dunia ternyata amalannya enggak diterima. Al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala, dia ditanya oleh temannya, "Wahai Al-Imam Al-Hasan al-Basri, apakah keadaanmu tiap hari seperti ini, nangis terus kerjaannya?" Ya. Seakan-akan orang yang paling cengeng dia, nangis tiap hari. Di pasar dia nangis, di masjid dia menangis, dia di jalan dia menangis, di rumah dia menangis. Dia dalam keadaan beribadah dia menangis. Orang bingung, "Wahai Al-Hasan al-Basri, apa keadaanmu demikian?" Walaupun di rumah kan mungkin masih ada hiburan dari istrinya, apa lagi santai makan apa, ya. Al-Hasan al-Basri walaupun dihidangkan makanan di hadapannya dia tetap nangis. Pulang ke rumahnya dia dalam keadaan murung, istrinya tahu, oh ini suamiku lagi murung, maka dibikinkan hidangan dimasakkan, taruhlah makanan di atas dihidangkan di atas meja makan, maka istrinya mengatakan kepada Al-Hasan al-Basri, "At-ta'am rahmakallah." Makanan telah siap untuk disantap, untuk menghibur suaminya yang lagi galau nangis terus kerjaannya. Ya. Naam, kemudian kata Al-Hasan al-Basri bahwasanya hari ini saya telah melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Saya melihat orang yang lagi dicabut nyawanya. Maka alhasil dia mengatakan, saya sudah tidak berselera lagi terhadap makanan dan minuman. Maka menangislah Al-Hasan al-Basri. Pecah tangisannya, suaranya meninggi. Menangislah istrinya, menangislah anak-anaknya. Ya, ditinggalkan meja makan, gak jadi makan. Nangis semua serumah. Ya. Naam. Al-Hasan al-Basri dia mengatakan, saya ini sedang mengingat-ingat, sedang membayangkan hari perjumpaan dengan Allah di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Ketika aku dihadapkan kepada Allah, di hadapan Allah, kemudian Allah akan memberikan catatan-catatanku. Kemudian setelah dibuka catatanku, kata Al-Hasan al-Basri, ternyata Allah tidak menerima amalan ibadahku ketika di dunia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada diriku, ihmil fa inni la ghafartu lak. Kemudian kata
Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika dibuka catatan-catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ihmil fa inni la ghafartu lak." Tanggunglah dosa-dosamu dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Ini yang menjadikan Al-Hasan Al-Basri dia tiap hari menangis. Kemudian Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan kepada temannya, "Ana wa anta, fa nahnu na'mal wa la qubulu li a'malina." Saya dan Anda, kita semua beramal ketika di dunia. Ternyata amalan kita di yaumil qiyamah di hadapan Allah enggak diterima. Lalu Allah mengatakan kepada kita, "Ihmil fa inni la ghafartu lakum." Tanggunglah dosa-dosa kalian dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang menyebabkan Al-Hasan Al-Basri tiap hari dia menangis. Naam. A'immatus salaf dari sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Umar bin Abdul Aziz dikatakan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, dia hidup sepanjang dia hidup bersama Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kata istrinya, seakan-akan air mata ini enggak pernah kering. Hampir tiap hari Umar bin Abdul Aziz dia menangis. Nah, jadi mereka para imamatus salaf demikian mengkhawatirkan ketika mereka dihadapkan kepada Allah, didatangkan catatannya, ternyata catatannya enggak diterima oleh Allah. Ya. Kembali kepada hadis tadi, ada orang yang dia kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Mal muflis?" Siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut ya Rasulullah, "Malahul mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak memiliki harta benda. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah adalah orang yang dia membawa catatan-catatan amalan kebaikan. Sejengkal saja dia hendak dimasukkan surga oleh Allah, fayasbiqu alaihil kitab. Sudah satu jengkal hendak masuk surga, ternyata didahului oleh sebuah catatan, sebuah kitab catatan. Maka dilihat catatannya, dia menyimpan catatan-catatan kelam yang di hadapan manusia enggak ada manusia yang tahu. Ketika dia menjadi seorang hakim, maka dia seorang hakim yang memutuskan perkara dengan cara disuap. Ketika dia seorang penegak hukum, yaitu dia seorang polisi yang dia bisa dibeli pasal-pasalnya. Ketika dia seorang sebagai jaksa penuntut umum, maka dia bisa disuap oleh kliennya dan sebagainya. Atau dia seorang lawyer dan dia akan disuap oleh apa yang dibela oleh dia. Semuanya demi kepentingan uang. Ya. Naam. Orang tersebut bangkrut di yaumil qiyamah. Sejengkal saja dia hendak masukkan surga, ternyata didahului oleh sebuah catatan-catatan. Ternyata orang ini menyimpan catatan-catatan jelek. Nah, belum selesai, datang manusia berbondong-bondong mengadukan kepada Allah, "Ya Allah, si fulan ini dulu ketika di dunia dia ngerampas tanah saya, ya Allah. Cuman semeter yang dirampas. Tiba-tiba dia pasang pagar." Betul. Kasih pahalanya, dikasih. Ya, datang lagi manusia mengadukan, "Ya Allah, ini orang dulu saya kerja sama dia. Dia majikan saya, ya Allah. Dia pernah tidak memberikan gaji kepada saya. Gaji saya nggak dikasih, dipotong selama 1 bulan. Betul dikasih pahalanya oleh Allah." Ya. Terus manusia datang berbondong-bondong mengadukan, ada saja. "Ya Allah, ini si fulan ini dulu ketika di dunia dia mendolimin saya. Dia mengatakan bahwasanya saya harus membayar dia 100 juta dan sebagainya." Benar-benar diambilkan pahala sampai pahalanya habis. Pahalanya sudah habis, sudah nggak punya pahala, masih manusia berbondong-bondong mengadukan orang tadi. Sudah nggak punya pahala, akhirnya dibarter dengan dosa ditukar, dikasihkan orang tadi. Akhirnya pahalanya habis, dia menanggung dosa. Ya. Akhirnya dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya. Nah, maka kita semua ini enggak ada yang tahu. Amalan kita ini diterima oleh Allah di yaumil akhirah apa enggak, kita enggak tahu. Catatan kita masih belum selesai. Catatan itu akan dikeluarkan oleh Allah ketika kita sudah di hadapan Allah. Jadi sekali lagi, bagi barang siapa aparatur negara, penegak hukum, baik itu polisi, jaksa dan yang lain sebagainya, ketika mereka memutuskan sebuah perkara tidak adil dunia ini, masih ada hari akhir. Ya,
In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman dengan Allah, percaya deh dengan Allah. Allah itu ada. Allah nggak tidur. Ya. Gusti Allah mboten sare kata orang Jawa ya. Allah nggak tidur. Allah nggak ngantuk dan Allah nggak tidur. Allah melek terus. Allah mengawasi manusia 24 jam. Kalau CCTV dia bisa dimanipulasi datanya. Dikatakan bahwasanya dekodernya rusak lah, ketukar dan sebagainya, datanya dirusak, datanya diganti. Tapi kalau Allah CCTV Allah 24 jam sepanjang masa tidak akan pernah rusak. Ya. Manusia dia bisa mengkelabui manusia yang lainnya dengan cara datanya dirubah, tanggalnya dirubah, jamnya dirubah, bisa. Ya. Nah, tapi CCTV Allah tidak akan bisa dibohongi. Kalau kalian beriman dengan Allah dan yaumil akhir, masih ada pengadilan Allah di yaumil akhir. Barang siapa yang dia bersengketa di dunia tidak bisa diselesaikan, tenang saja, masih ada Allah dan masih ada yaumil akhir. Ya. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam perkara-perkara hukum yang ada di dunia ini, maka hendaklah kita sandarkan, kita berikan hukum ini kepada hukumnya Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ada satu daerah di Indonesia ini, ya saya nggak perlu nyebutkan, mungkin ada yang tersinggung nanti. Ada satu daerah di Indonesia ini bahwasanya hukum adat itu lebih tinggi daripada hukum agama dan hukum negara. Anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan mutlak, harta warisan jatuh kepada anak perempuan dan keturunan perempuan yang lainnya. Ya, kalau ini satu keluarga anaknya laki semua, oh anaknya laki semua, ya sudah pindah ke bibiknya dapat, bibiknya dan anak keturunan yang perempuan dia dapat. Ya. Dan tanah-tanah adat itu lebih tinggi dibandingkan orang yang punya sertifikat. Nah, ini ada di Indonesia. Jangan disebut namanya ya. Kalau yang sudah tahu jangan nyebut nama. Ya. Nah. Dan ini kita betul-betul heran. Saya heran, ajib. Ini manusia kok ada zaman sekarang seperti ini. Ini kita zaman sudah Masya Allah. Ini bukan di zaman jahiliyah. Bukan di zaman jahiliyah, ini di zaman sekarang. Bahwasannya anak laki dan keturunannya tidak mendapatkan hak warisan. Harta warisan jatuh ke tangan anak perempuan dan perempuan yang lainnya. Sampai hari ini ada. Ya. Ngeri ini. Ya. Hukum adat itu lebih tinggi kedudukannya daripada hukum agama dan hukum negara. Hukum agama dilewatin, hukum negara apalagi? Ya. Hukum agama saja nggak digubris, apalagi hukum negara. Ya. Nah, ini ngeri dan ngeri, sangat ngeri, sangat. Nasallahu salamah. Mudah-mudahan selamat. Dan negeri tersebut banyak digoncang gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih gempa berkali-kali nggak tobat penduduk negeri tersebut. Ya. Nah, ini berbahaya. Kalau mereka tidak mau mengembalikan hukumnya dengan hukum Allah, dengan syariat Allah yang benar. Kalau di situ ada haknya anak laki-laki, kasih anak laki-laki, mungkin dia butuh. Ya. Tapi ya begitulah. Hukum Allah dan hukum negara tidak berlaku di negeri tersebut. Nah, ala kulli hal ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini masalah hukum ini masalah yang sangat tidak semua orang bisa menyelesaikan, dan masalah hukum ini juga hanya orang-orang tertentu yang mereka punya keahlian untuk bisa memutuskan perkara. Ya. Ibnu Sirin rahimahullah taala, Muhammad Ibnu Sirin, ya, dia seorang ahli tafsir mimpi. Ibnu Sirin itu kalau menafsirkan mimpi, ini si A dengan si B mimpinya sama. Satu orang tersebut dia berkata kepada Ibnu Sirin, saya ini mimpi memakai mahkota. Tapi ini orang jelek. Kelakuannya jelek, peranginya jelek. Maka Ibnu Sirin dia menafsirkan sesuai dengan apa yang karakter yang dia milikin. Ya. Lalu datang orang berikutnya, wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi memakai mahkota. Maka ketika dia orang baik, tafsirnya pun berbeda. Artinya seorang qadhi ketika dia memutuskan sebuah perkara,
Ya, seorang qadhi atau hakim, dia memutuskan sebuah perkara, dia harus melihat. Dilihat ini orang karakternya seperti apa, bagaimana ini orang dan sebagainya. Naam. Dan seorang qadhi dia lebih paham tentang apa yang harus dia putuskan. Naam. Dan penduduk suatu negeri dia akan lebih paham karakteristik tipikal dari penduduk kampung tersebut. Contohnya ketika seorang alim dia dimintain untuk berfatwa tentang sebuah fatwa, ada kasus yang terjadi di negara Yaman, kasus rumah tangga. Keluarga dari istri melaporkan atau bertanya kepada seorang syekh mufti, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dia bertanya tentang kelakuan suaminya, yang mana suaminya dikatakan enggak pernah sholat, laki-laki yang mursal, enggak baik, enggak pernah sholat lah ini sebagainya. Lalu dari pihak wanita dia menuntut cerai. Ya, dari pihak wanita dia menuntut cerai. Maka datanglah orang Yaman ini ke negara Saudi Arabia, dia bertemu dengan Syekh bin Baz dan dia bertanya, ingin meminta fatwa. Meminta fatwa bagaimana perkara ini hendak diputuskan. Seorang laki-laki yang dia menikah dengan seorang wanita baik-baik, tapi laki-lakinya nggak benar, nggak pernah sholat lah, maksiat lah. Kemudian bertanya orang Yaman tadi kepada Syekh bin Baz, ya Syekh ini demikian, bagaimana Syekh menurut pendapat antum apa yang harus dilakukan? Ditanya sama Syekh bin Baz, antum dari mana? Kami dari negara Yaman ya Syekh. Oh, pulang ke Yaman. Dia sudah jauh-jauh datang dari Yaman ke Saudi untuk dia meminta fatwa kepada Syekh bin Baz, ya, ke Saudi Arabia. Kata Syekh bin Baz, kamu pulang ke Yaman saja. Di Yaman itu ada orang alim, dan orang Yaman lebih mengetahui, lebih mengerti tentang keadaan kaumnya di sana. Nah, dan para ulama biasanya ketika dia ditanya, dia di akhir jawabannya dia akan mengatakan al-jawabu ala qadri soal. Jawaban itu sesuai dengan kadar soal yang diajukan. Entah yang bertanya itu ada tendensius, dia ingin memojokkan orang tertentu, seorang alim dia akan mengatakan jawaban yang datar dan jawabannya itu sesuai dengan soal yang diajukan. Nah, kembali kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia mengatakan pulanglah kamu ke Yaman, di Yaman itu ada orang alim, bertanyalah kamu dengan orang alim yang ada di Yaman. Lalu orang Yaman tadi mengatakan, siapa ya Syekh? Kata Syekh, di Yaman itu ada Syekh Muqbil. Kamu bertanya kepada Syekh Muqbil, biar Syekh yang akan memutuskan. Maka pulanglah orang Yaman ini ke Yaman dan dia bertemu dengan Syekh Muqbil dan dia menceritakan kejadian yang terjadi. Kata Syekh Muqbil, sabar, ya, nggak boleh cerai, sabar. Menghadapi laki-laki atau suami yang seperti itu, agamanya ancur-ancuran, sabar. Suruh bersabar, sabar dulu, ditelatenin dulu. Jangan minta cerai, ya. Nah, jadi seorang alim itu dia ketika memutuskan sebuah perkara, dia akan melihat situasi psikologis, kondisi, kejiwaan dan sebagainya. Semuanya itu harus dilihat. Jangan kemudian ada orang mau cerai, apa kasusnya? Ini istri saya selingkuh, buktinya apa? Buktinya dari WA ini. Oh, cerai itu. Ini istri nggak baik, ya. Nanti antum mana carikan istri lagi? Loh, ini yang sedang bertikai ini anaknya masih kecil-kecil, ya. Anaknya masih umur 5 tahun, umur 7 tahun, masih butuh ibunya, masih butuh bapaknya. Kemudian ada yang berfatwa, oh cerai. Ini wanita nggak benar. Ya. Nah, jadi seorang qadhi, seorang alim ketika dia memutuskan sebuah perkara, dia harus tahu situasi, kondisi, psikologi, kejiwaan, ya qarina dan sebagainya, bukti dan sebagainya. Dia harus tahu, dia harus pelajari, dan ketika dia hendak memberikan jawaban fatwa, ya. Nah, maka seorang qadhi ketika dia memutuskan dari dua kubu yang berselisih dan bertikai, maka dia akan memutuskan dengan adil, ya. Dia tidak memihak kepada kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya, dia akan putuskan dengan putusan yang adil, seadil-adilnya, ya. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa hadzal hadits fihi fawaid minha. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya yang pertama, anna asy-syari'ah al-islamiyah harisa ala hifdzi amwalin nas wa dima'ahum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
"Lau yu'tan nas bida'awahum ladda'a rijalun amwali qaumin wa dima'ahum." Faedah yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya syariat Islam ini betul-betul menjaga, ya, syariat agama Islam ini betul-betul hati-hati dan menjaga dari apa? Amwalin nas wa dima'ahum. Islam ini, syariat agama Islam ini menjaga dengan benar harta manusia dan darahnya manusia. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Lau yu'tan nas bida'awahum." Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis ini, kalau seandainya manusia ini diberikan kebebasan untuk dia boleh mengklaim sepihak, maka niscaya dia akan meminta harta dan darah dari kaum yang lainnya. Nah, yang pertama, agama Islam itu menjaga darah dan harta kaum muslimin. Faedah yang kedua, anna man idda'a idza aqama bayyina ala da'awahu hukmun lahu bima da'ahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lakinnal bayyina 'ala al-mudda'i wal bayyina kullu ma yubayyinu bihi al-haqq wa yattadhihu kama aslafna في الشرح وليست خاصة بشاهدين أو الشهاد بل كل ما أبان الحق فهو بينة. Kemudian faedah yang kedua, bagi yang mengklaim, dia mengatakan punya hak dan sebagainya, maka dia di situ harus bisa mendatangkan bayyinah, keterangan, bukti dan saksi, ya. Bukti dan saksi dari apa? Dari perkara hak yang dia yakini bahwasanya itu haknya dia. Naam, wa yattadhih kama aslafna, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya di dalam syarah. Naam, dan ini bukan cuma sekedar dikhususkan harus mendatangkan 2 orang saksi atau beberapa saksi saja, ya. Bal kullu ma abana al-haq fahuwa bayyinah. Tidak dicukupkan dengan 2 orang saksi atau beberapa saksi, segala alat bukti yang bisa menjadi penguat bahwasannya itu adalah haknya dia, semua alat bukti harus bisa didatangkan. Kalau zaman sekarang bisa dilihat dari CCTV, atau kalau dia mengklaim tanah, maka bisa didatangkan surat, ya, bisa ditanya kepada BPN, bisa ditanya kepada lurah dan sebagainya, ya. Nah, dia harus bisa membawakan alat bukti bahwasanya itu adalah haknya dia, ya. Faedah yang ketiga, annal yamina ala man ankar, dan orang yang mengingkari dari tuduhan maka dia harus bersumpah. Ai man ankara da'wal mudda'i, barang siapa yang dituduh, ya, dituduh oleh pihak yang lainnya, oh ini tanah saya, kamu harus membayar. Ketika yang menuduh itu tidak ada alat bukti, maka dia cukup dengan bersumpah, ya, cukup dengan dia bersumpah untuk dia berlepas diri dari tuduhan orang yang menuduh kepada dirinya. Naam. Dan yang keempat, annahu law ankara al-munkar wa qala la ahlafu fa innahu yaqdi alayhi bin nuqul wa wajhu dhalik annahu idza aba an yahlifa faqad imtana'a mimma yajibu alayhi fayahkumu alaihi bihi. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat akhiran, bagi barang siapa yang mengingkari tentang sebuah perkara yang mungkar, maka dia ketika dia diminta untuk bersumpah, dia tidak mau bersumpah, la ahlif, saya enggak mau bersumpah. Fa innahu yaqdi alaihin an-naqwal, sesungguhnya ini bisa menjadikan sebagai bentuk persaksian dia. Wa wajhu dzalik annahu idza aba ay yahlifa, dan dari sisi yang lainnya kalau dia enggan untuk bersumpah, faqad imtana'a mimma yajibu alaihi, maka cukuplah dia terjaga dari apa yang diwajibkan atas dirinya, maka dia bisa dihukumi atas apa yang dia ucapkan. Ala kulli hal, al khulasa dari hadis ini, Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, kalau kita mengklaim sepihak dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita tuduhkan,
maka tolong datangkan bayyinah, keterangan saksi dan bukti, alat bukti dan sebagainya untuk memperkuat tuduhan. Ya. Sehingga kalau di hukum dunia ini ada tim jaksa penuntut umum dan lain sebagainya, di situ ada penyidik dari pihak kepolisian, kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dipelajarin, untuk kasusnya dinaikkan, dilimpahkan kepada pengadilan dan sebagainya. Ini semua diruntut dari alat bukti, dari keterangan al-bayyinah, ya. Saksi, alat bukti, keterangan itu semuanya tertulis dan sebagainya yang akan dilimpahkan kepada hakim di pengadilan, ya. Semuanya kembali kepada al-bayyinah. Kalau al-bayyinah, keterangan, alat bukti, saksi dan sebagainya sudah cukup dan komplit untuk dia bisa disidangkan, maka dia akan disidangkan untuk dikonvertir keterangan dari penyidik dan jaksa penuntut umum, kemudian di situ ada lawyer dan sebagainya untuk dicari titik temu untuk memutuskan hukum apa yang harus dilakukan oleh seorang qadhi, seorang hakim terhadap sang pelaku yang dituduhkan sebagai melakukan kejahatan, ya. Baik, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, naktafi ila hadzal qadar. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.